Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Tondolu, kelas 4G Akuntansi Sektor Publik, NIM 2423752259. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai regulasi dan judicial review dalam konteks pengadilan manajemen sektor publik. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui bersama bahwa judicial review merupakan mekanisme kontrol yudikal yang bertujuan untuk memastikan setiap produk hukum sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang lebih tinggi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Mari kita masuk ke pembahasannya. Bagian yang pertama, regulasi dalam manajemen sektor publik. Hal pertama yang kita pahami adalah apa itu regulasi dan bagaimana perannya dalam manajemen sektor publik. Regulasi adalah instrumen pengaturan yang mengikat dan memiliki legitimasi, namun dalam kenyataannya tidak semua regulasi berjalan dengan baik. Ada regulasi yang bermasalah dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme yang lazim diterapkan di berbagai negara, yaitu uji material undang-undang dan atau kita kenal dengan istilah judicial review. Tujuannya sederhana namun sangat penting, yakni agar para pembuat undang-undang tidak bertindak sewenang-wenangnya. Konstitusi dijadikan dasar untuk menguji undang-undang karena di dalam konstitusi diatur seluruh prinsip bernegara. Berbicara tentang sejarah di Indonesia, uji material regulasi ini dimulai sejak era Mahkamah Agung jauh sebelum tahun 2003 dan kemudian diperkuat dengan lahirnya kewenangan Mahkamah Konstitusi sejak perubahan Undang-Undang 1995. Perjalanannya cukup panjang sejak era konstitusi Riz tahun 1949 menilai apakah suatu undang-undang negara bertentangan dengan undang-undang yang federal sudah diserahkan kepada Mahkamah Agung. Lalu pada era Orde Baru, Mahkamah Agung menerbitkan Perma nomor 1 tahun 1993 tentang hak uji material, hingga akhirnya melalui amandemen ketiga Undang-Undang 1945 Mahkamah Agung Konstitusi dibentuk sebagai lembaga yang secara khusus berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan meninjau undang-undang ada di tangan Mahkamah Konstitusi, sementara kewenangan meninjau peraturan di bawah undang-undang diserahkan kepada Mahkamah Agung. Pembagian ini sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga. Adapun atau peraturan-peraturan yang berada di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden atau peraturan daerah pengujian yang diajukan ke Mahkamah Agung. Mengacu pada Perma nomor 1 tahun 1999. Baik, kita masuk pada bagian kedua, makna dan tujuan judicial review selanjutnya. Secara definisi judicial review atau hak uji material adalah kewenangan lembaga peradilan
untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh cabang eksekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kewenangan ini melekat pada fungsi hakim sebagai subjek jika penguji dilakukan bukan oleh hakim melainkan oleh lembaga parlemen, maka itu bukan disebut judicial melainkan legislative review. Lalu apa saja tujuan dari judicial review ini? Yang pertama, untuk menegakkan supremasi konstitusi dan hukum. Yang kedua, memastikan bahwa semua produk hukum selaras dengan konstitusi. Yang kedua, untuk melindungi hak konstitusi warga negara sehingga hak dasar tidak dilanggar oleh undang-undang. Yang ketiga, undang-undang mewujudkan check and balance, yaitu menciptakan keseimbangan dan pengawasan yang sehat antara lembaga negara dan untuk mendorong tata kelola pemerintah yang baik, karena regulasi yang tidak tepat dapat dikoreksi melalui mekanisme ini. Agar proses judicial review dapat berjalan, ada beberapa unsur yang wajib terpenuhi. Yang pertama, harus ada permohonan dari pihak yang berhak. Yang kedua, harus ada norma hukum yang menjadi objek pengujian. Yang ketiga, harus ada peraturan yang lebih tinggi sebagai dasar uji. Dan yang keempat, harus ada lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 51 Ayat 1, pihak-pihak yang dapat mengajukan judicial review antara lain perseorangan warga Indonesia, Kesatuan Warga Negara Hukum, adat sepanjang masih hidup dan sesuai pembangunan masyarakat, serta prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang, badan hukum dimiliki publik atau privat, dan lembaga negara. Setelah melalui proses persidangan yang begitu panjang, putusan judicial review dapat berupa 3 kemungkinan. Yang pertama, dikabulkan di mana seluruh atau sebagian norma dinyatakan bertentangan dengan undang-undang sehingga batal demi hukum. Yang kedua, ditolak, artinya undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan undang-undang baik dari sisi pembentuk maupun materinya. Yang ketiga, tidak dapat diterima, yaitu apabila pemohon tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan yang telah ditentukan. Yang masuk materi yang ketiga, sistem judicial review. Berikut kita akan membahas pengajuan judicial review dapat dilakukan melalui gugatan atau permohonan, baik melalui proses peradilan biasa maupun langsung ke mahkamah yang terkait. Proses ini bersifat terbuka, adil dan independen sesuai dengan ketentuan hukum secara peradilan. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat 2 jalur utama. Jalur pertama adalah melalui Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Yang kedua, jalur melalui Mahkamah Agung yang berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi. Kedua jalur ini memiliki prosedur yang berbeda, namun keduanya sama-sama bertujuan untuk menegakkan hierarki norma hukum di Indonesia.
Yang keempat ada siklus judicial review. Siklus judicial review atau tahapan judicial review dimulai ketika pemohon mengajukan permohonan secara tertulis ke mahkamah yang berwenang. Bisa langsung ke Mahkamah Agung ataupun ke Mahkamah Konstitusi. Setelah permohonan masuk, Kepatiraan akan memeriksa kelengkapan administrasi dan mencatat permohonan tersebut. Apabila ada kekurangan dokumen, pemohon akan diminta untuk melengkapinya terlebih dahulu. Selanjutnya, mahkamah akan memberikan penetapan untuk memeriksa permohonan dan panggilan pun disampaikan kepada pemohon, termohon serta pihak-pihak terkait bila ada. Setelah siklus pengajuan selesai, maka masuk di siklus pengambilan keputusan. Di sini dilakukan pemeriksaan persidangan, di mana hakim mendengar keterangan para pihak, memeriksa alat bukti serta mendengar keterangan ahli. Kemudian hakim melakukan pemeriksaan mendalam melalui musyawarah majelis, dan pada akhirnya putusan diucapkan secara terbuka untuk umum. Putusan ini bersifat final dan mengikat, artinya tidak dapat lagi diajukan upaya hukum apapun setelahnya. Yang kelima, teknik dan pengadilan judicial review. Yaitu dalam judicial review, pengujian atau review oleh hakim di pengadilan dapat dilakukan secara institusional ataupun formal, dan dapat pula dilakukan secara prosesual atau substansial. Ketika dilakukan secara institusional, peraturan yang bersangkutan secara keseluruhan dapat dinyatakan tidak berlaku lagi secara hukum, sedangkan pengujian secara tidak langsung dapat terjadi dalam setiap proses acara di pengadilan. Dalam menjalankan proses ini, ada sejumlah prinsip penting yang harus selalu kita junjung tinggi, yaitu independensi hakim dalam memutus perkara, imparsialitas atau sikap tidak memihak, kontradiktif yang memberikan ruang bagi semua pihak yang untuk didengar, transparansi dalam setiap tahapan proses, dan yang tidak kalah penting adalah kepastian hukum, di mana putusan bersifat final dan mengikat. Adapun pedoman yang dipakai hakim dalam melakukan pengujian adalah norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang paling tinggi. Oleh karena itu, penguji terhadap materi undang-undang selalu dinilai berdasarkan norma dasar yang terkandung dalam konstitusi, sementara peraturan di bawah undang-undang berdasarkan undang-undang, dan demikian seterusnya. Norma yang penutup, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa judicial review berperan sangat penting dalam menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak warga negara, dan memastikan tata kelola pemerintah yang adil, transparansi, dan akuntabel. Mekanisme ini bukan sekedar prosedur hukum, biasa tetapi merupakan pilar utama dalam membangun negara hukum yang demokratis dan bertanggung jawab. Terima kasih.